bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Dua, kami putra dan putri Indonesia. Mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Tiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Hai, gua Rigo, and this is Kanal Fitgraph. Hey yo, welcome to Kanal Fitgraph, channel berbagi info yang mungkin bisa menambah pengetahuan kalian. Oke guys, pada video kali ini gue sengaja pakai batik, bukan karena syutingnya hari Minggu terus gue langsung pergi kondangan, ntar ya, jangan ngadi-ngadi loh. Gue sengaja pakai batik buat nunjukin gue sebagai generasi milenial yang cinta terhadap budaya nenek moyang dan juga ada kaitannya dengan video yang akan kita bahas hari ini. Yap, hari ini adalah peringatan Hari Sumpah Pemuda. Tepat 92 tahun yang lalu, perkumpulan pemuda dari seluruh penjuru Indonesia datang ke satu tempat dan menyatakan diri mereka dengan lantang sebagai satu Indonesia. Peristiwa Sumpah Pemuda juga merupakan salah satu faktor pendorong yang menyebabkan kita meraih satu kata sakral yang kita nanti-nantikan selama lebih dari 300 tahun, kata merdeka. Peran dari golongan muda dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tidak akan pernah bisa kita pandang hanya dengan sebelah mata. Sejarah membuktikan bahwa peran dari pemuda juga turut mengambil andil dalam naik dan turunnya suatu rezim yang memerintah di sebuah negeri. Pemikiran yang tajam dan semangat yang berapi-api adalah hal yang mereka miliki dan tidak dimiliki oleh golongan yang lain. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya deretan pemuda Indonesia yang meraih prestasi luar biasa di tingkat dunia. Dan pada video kali ini, kita akan membahas pemuda-pemuda kebanggaan negeri yang mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Tapi, sebelum kita masuk ke inti video, mari bantu kami membangun channel ini dengan cara menekan tombol subscribe, kemudian klik tombol lonceng yang ada di sebelahnya, agar kami bisa memberikan notifikasi ke kalian setiap ada video baru yang di-upload, karena akan ada video baru setiap minggunya. Tonton juga video ini sampai habis, agar informasi yang kalian dapatkan tidak setengah-setengah. Oke, lanjut. Muhammad Zohri. Berasal dari dunia olahraga, kita punya Muhammad Zohri, atlet lari Indonesia yang berhasil mendapatkan medali perak dalam ajang Asian Games 2018 dan sebagai peraih medali emas dalam kejuaraan dunia junior di tahun yang sama. Muhammad Zohri mencatatkan waktu 10,03 detik dan mencatatkan namanya untuk melaju ke Olimpiade Tokyo tahun 2020. Ia jadi satu-satunya atlet dari Asia Tenggara yang berhasil melaju ke babak final Golden Grand Prix 2018. Berkat prestasinya ini yang mengharumkan nama Indonesia, Muhammad Zohri kemudian dianugerahi sebagai atlet berprestasi dalam ajang Indonesia Award 2019. Maudy Ayunda. Untuk apa? Nama yang ketiga ini sudah tidak asing lagi di telinga kita. Paket lengkap banget, cantik, pinter, berprestasi. Maudy Ayunda adalah irisan antara kecantikan dan kecerdasan. Mungkin kalau mau dianggap aneh, aku kalau ujian malah seneng kadang. Oh iya? Iya, kita aneh. Sebenarnya ada deg-degannya, tapi itu deg-degannya aku enjoy gitu. Iya. Selain jago akting dan bernyanyi, Maudy Ayunda adalah lulusan dengan predikat cum laude dan sejauh ini menjadi satu-satunya orang Indonesia yang berhasil menamatkan jurusan Politics, Philosophy and Economics dari Oxford University, Inggris. Oxford cuy! Setelah lulus, Maudy langsung melanjutkan program master. Dan lagi-lagi, dia diterima di Stanford University, Amerika Serikat. Wow! Di Stanford, Maudy mengambil jurusan Master of Business Administration. Tidak hanya itu saja, Maudy Ayunda juga ternyata fasih menggunakan 3 bahasa asing. Bahasa-bahasa tersebut adalah Inggris, hey what's up bro,
Spanyol, hola, dan Mandarin. Yao. Nah, makin insecure nggak lo? Frederica Alexis Cole, anak muda Indonesia dengan prestasi tingkat dunia selanjutnya datang dari dunia beauty pageant. Dia adalah Frederica Alexis Cole yang merupakan pemenang utama yang meraih gelar Putri Indonesia tahun 2019. Dari sini saja kita tahu kalau Fred, panggilan akrabnya, bukanlah gadis biasa. Putri kelahiran Gold Coast, Queensland, Australia pada 5 Oktober 1999 ini merupakan lulusan Manajemen Bisnis Internasional di Australia Independent School, Indonesia. Nama Frederica mulai dikenal publik setelah memenangkan kontes Putri Indonesia di tahun 2019 dan berhak membawa nama Indonesia di kontes kecantikan tingkat dunia Miss Universe. Di ajang Miss Universe, Frederica lagi-lagi menciptakan sejarah di mana dia menjadi perempuan Indonesia pertama yang berhasil melaju ke babak 10 besar, di mana sebelumnya belum ada satupun perempuan Indonesia yang berhasil masuk ke babak bergengsi ini. Frederica juga memiliki skill public speaking yang sangat bagus. Hal ini dibuktikan dengan diundangnya Fred untuk menjadi main speakers di Asian Youth International Model United Nations pada tahun 2019, di mana ia membawa isu anak-anak Indonesia tanpa akta kelahiran. Komandala Putra. Yang keempat ini kebanggaan kita dari Bangka Belitung. Mungkin hanya segelintir orang yang tahu karena beritanya hanya di-up oleh beberapa portal media online saja. Tapi sosok Komandala Putra bukanlah seperti orang kebanyakan. Pemuda asal Gantung, Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini fasih berbicara dalam 18 bahasa. Ke-18 bahasa itu, 16 diantaranya merupakan bahasa asing, 2 yang lain adalah bahasa Indonesia dan bahasa Melayu Belitung. Berkat kemampuannya yang luar biasa ini, Komandala Putra bahkan ditawarkan menjadi staf di markas besar PBB di New York. Dan rencananya, ia akan ditempatkan di sana selama 10-15 tahun. Weh, selamat Komandala Putra. Jerome Pauline Sijabat. Konnichiwa. Muda, keren, berprestasi, itu adalah gambaran dari sosok bernama lengkap Jerome Pauline Sijabat ini. Influencer dengan total pengikut mencapai 4,83 juta di YouTube ini sampai video ini dirilis, sering membagikan aktivitas kesehariannya sebagai seorang mahasiswa Indonesia yang berkuliah di Jepang. Jerome juga sering membagikan tutorial bagaimana cara menyelesaikan soal-soal matematika. Saking cintanya dengan matematika, Jerome bahkan pernah membuat cuitan di Twitter bertuliskan harta, tahta, matematika, fisika, kimia. Pemuda kelahiran Jakarta 2 Mei 1998 ini sudah banyak meraih prestasi akademik. Di antaranya, juara 1 Olimpiade Nasional Industrial Engineering ITS tahun 2016, juara 2 Regional Olimpiade Farmasi Nasional Universitas Airlangga tahun 2015, juara 3 Olimpiade Matematika di tahun 2014, dan pemenang utama Japanese Speech Contest Suginami Association yang ke-14. Selain itu, kecintaannya terhadap matematika mengantarkan Jerome meraih beasiswa Mitsui Bussan dari Waseda University dan mengambil jurusan matematika terapan. Eits, masih ada. Dan yang terakhir, Jerome juga kabarnya didaulat menjadi pembawa obor Olimpiade Tokyo 2020, ya walaupun harus ditunda karena pandemi COVID-19. Oke, itu adalah 6 pemuda kebanggaan Indonesia dengan prestasi tingkat dunia versi kanal Fitgraph. Mereka mendapatkan itu tidak dengan mudah. Semuanya perlu kerja keras, usaha, dan doa. Karena itu semua tidak akan terwujud dalam 1 hari kerja dan tidak akan terjadi tanpa restu Sang Kuasa. Ingatlah pemuda, wahai para milenial, masa depan tanah air ini kita yang tentukan. Dan kecerdasan tidak hanya bergantung pada nilai-nilai akademik. Apapun bakatmu, selami dan kembangkan. Dan kemudian, prestasi yang akan datang. Apa yang sudah kamu perbuat untuk negerimu? Just write your comment down below. Dan kalian juga boleh share link video ini ke seluruh account social media yang kalian miliki.
Selamat Hari Sumpah Pemuda. Dari pemuda, kemana negeri ini kan terarah. Arigatou gozaimasu. Gua Rigo. See you in the next topic. Bye-bye.